Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dip Rahmat. Saya dari Prodip S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Ya, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan dunia kerja saat ini. Saya yakin pasti beberapa di antara kalian mengalaminya, yaitu peran motivasi dan lingkungan kerja dalam menurunkan burnout pada sistem kerja hybrid. Sistem kerja hybrid kini menjadi tren, terutama setelah pandemi. Banyak perusahaan menggabungkan kerja di kantor dan kerja jarak jauh, entah itu WFH atau WFA. Sistem hybrid memberikan fleksibilitas, namun juga punya tantangan besar, diantaranya munculnya burnout atau kelelahan kerja. Burnout berdampak buruk pada produktivitas, kesehatan mental, bahkan retensi karyawan. Menurut WHO, burnout adalah kondisi stres kerja kronis yang tidak berhasil dikelola, yang menyebabkan kelelahan fisik dan emosional. Kalau kita bicara motivasi, coba bayangkan bagaimana rasanya kalau kita kerja hybrid. Sebagian di rumah, sebagian di kantor, tapi tidak pernah diapresiasi. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada pengakuan, tidak ada kesempatan mengembangkan diri. Lama-lama, semangat pasti turun. Nah, disinilah Herzberg lewat teori faktornya mengingatkan bahwa orang butuh motivator seperti penghargaan, prestasi, bahkan hanya sekedar diakui usahanya. Selain itu, lingkungan kerja juga penting banget. Menurut Robin and Judge, lingkungan kerja bukan hanya soal meja, kursi, atau jaringan internet yang lancar, tetapi juga suasana kerja yang positif dan komunikasi yang terbuka. Apalagi kalau hybrid, rasa terhubung dengan tim itu perlu dijaga supaya tidak merasa sendirian. Lingkungan yang nyaman, sportif, dan terbuka membuat kita tetap termotivasi walaupun jarak memisahkan. Jadi, kalau motivasi dan lingkungan kerja hybrid sehat, potensi burnout bisa ditekan. Sekarang kita lihat analisis dan strateginya. Misalnya, seorang karyawan hybrid bernama Rina. Dia sering merasa tertekan karena jam kerjanya jadi blur. Pagi meeting online, malam masih ditanya klien. Rina mulai merasa burnout. Apa solusinya? Pertama, motivasi. Rina butuh pengakuan dari atasannya, pujian atas pencapaian kecil, feedback yang membangun, kesempatan ikut pelatihan, membuatnya merasa dihargai. Ini sudah terbukti menambah semangat kerja banyak kerja hybrid. Kedua, soal lingkungan kerja. Perusahaan bisa memberikan fasilitas pendukung seperti subsidi internet, peralatan ergonomis, ruang diskusi daring yang rutin, komunikasi harus terbuka. Tidak hanya menuntut target, tetapi juga menanyakan kabar dan mendengar keluhan. Contohnya, Tokopedia
sudah mempraktikkan program hybrid dengan weekly check-in, di mana karyawan diajak ngobrol santai secara daring tentang progres kerja dan kesehatan mental mereka. Ini terbukti membantu menurunkan burnout karena karyawan merasa didengar dan tidak ditinggalkan. Dari cerita ini, kita bisa lihat bahwa kombinasi motivasi yang tepat plus lingkungan kerja yang sportif bisa mencegah kelelahan dalam sistem kerja hybrid. Kesimpulan, burnout di sistem kerja hybrid nyata dan harus diantisipasi. Motivasi plus lingkungan kerja mendukung adalah solusi paling efektif. Perusahaan harus memprioritaskan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan komunikasi terbuka. SDM yang sehat sama dengan produktivitas perusahaan tetap tinggi. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan kita semua bisa bersama-sama mendukung lingkungan kerja yang hybrid, sehat, nyaman, dan produktif. Sampai jumpa di presentasi berikutnya.